Monggo kawula semanggaken. Oke rek ya. Wis suwe gak kepethuk. Tapi aku habis saya menjawab, nanti saya akan tanya ya. Jadi nanti saya minta beberapa orang, paling tidak 3 orang itu maju ke depan untuk sewaktu-waktu saya minta untuk merespon, menjawab, mencari dengan semangat setinggi-tingginya untuk mencari ilmu dan pengetahuan bersama-sama. Aku tak jawab arek loro iki. Tadi yang dimaksud adalah Umbu Landu Paranggi itu orang yang menjadi wacana saya waktu saya di Jogja jadi waktu itu aku umur 17 sampai 22 tahun. Jadi itu tahun 69 sampai 74, 75 gitu ya. Dia tidak pernah mengajari saya yang belajar kepada dia. Kalau Anda paham kata murid itu adalah aroda yuridu muridan, orang yang menghendaki atau mencari ilmu. Jadi saya tidak butuh diajari karena saya yang belajar. Ngerti re? Ngerti bedanya ya? Jadi jangan tergantung kepada orang yang mengajari kamu. Jadi kamu kesini bukan gak tak pulang kon, tapi kon sing kudu golek. Iku jenenge murid gitu ya. Nek sing didoleki jenenge murad. Jadi Umbu yang dia maksud tadi itu adalah orang yang satu-satunya orang yang saya sebut sebagai guru saya, dan tidak ada yang lain selain Allah dan Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau sesama manusia hanya dia guru saya. Karena saya mempelajari dia luar biasa. Dia sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada manusia di dunia selain para nabi dan rasul yang sezuhud dia, yang sedahsyat dia tauhidnya gitu. Meskipun dia secara resmi saya tidak tahu apa dia beragama Islam atau tidak, tetapi sikap hidupnya sedemikian rupa. Seneng arek wedok sing dikongkon apel aku. Malam minggu aku dikongkon nang omahe areke. Engko jam 11 bengi aku nang Malioboro ditakoni gimana gini aku cerita. Dia sendiri tidak mau menemui wanita yang dicintainya itu. Karena kalau saya sampai ketemu dia, nanti nafsu fisik saya akan muncul dan saya tidak mau. Dan dia mungkin tidak akan pernah saya nikahi untuk supaya cinta saya murni dan sejati. Dan sampai akhir hayatnya 2 tahun yang lalu dia meninggal, dia tidak menikahi wanita itu. Nah, cinta ini modern jenenge cinta platonis. Pokoke disawang tok, didelok-delok tok gitu kan. Nah, Umbu seperti itu orangnya. Dibayang-bayang tok, dikhayal-khayal tok, gitu. Dinikmati dari jauh secara rohaniah. Itu salah satu contoh aja. Nah, yang kamu tanyakan tadi apa itu? Sehubungan dengan Umbu ini. Banyak sekali saya punya cerita mengenai Umbu. Singkat takono sing ya apa? Awak dhewe ngeten kan mboten ngertos to, Pak. Awak dhewe ngene kan mboten ngertos. Lare setri sing awak dhewe senengi kasarane. Oh, sekarang soal jodoh ya. Teman-teman sekalian. Pokoknya kon gak iso milih sapa sing cocok gawe awakmu yang awet sampai kakek-kakek, nenek-nenek, apalagi sampai akhirat ya. Akeh wong wedok gawe wong wedok, akeh wong lanang sing ketoke iku telo senggreng bareng dipangan bongkeng. Ya ta gak? Tapi yo akeh sing ketoke bongkeng ternyata senggreng. Ana meneh telo sing kadang bongkeng, kadang senggreng. Dadi gak iso kon. Kita tuh tidak bisa memilih jodoh. Satu-satunya adalah memohon kepada Allah. Mulane uripmu sing setia dan istiqomah untuk terus-menerus berkomunikasi dan bersambung hatimu dengan Allah supaya nanti Allah memberkahimu dengan memilihkan jodohmu. Nek kon milih dhewe gak iso. Gak iso, menungso itu penuh kelemahan. Maka saya senang di Padang Bulan ini karena Anda bersikap sebagai manusia yang asli. Menungso iku kuat ta lemah? Lemah. Menungso iku akeh salahe ta akeh benere? Nah, tadi kita nonton Gambus Misteri tadi kan Anda bersikap orang mergo kon iku lemah, aku ya lemah. Mulane aku gak nuntut uang cek kuat ya gak. Wong aku dhewe lemah. Ya aku ya gak tepak, aku gak nuntut uang tepak. Ya. Saya penuh kekurangan, maka saya juga tidak menuntut orang lain untuk punya kelebihan-kelebihan. Jadi ketika kita menikmati Gambus Misteri tadi itu kita punya hati yang lapang
dada yang jembar, permakluman yang sangat tinggi, dan kita sangat menikmati. Dan kita tidak menuntut sing dinikmati kudu ya apa gak. Gak ngukur-ngukur, nek wong modern ngukur-ngukur kalah karo Kartolo iku rek. Wah kalah karo Blontang iku rek. Kita ndak, kita apa yang ada kita nikmati. Sebab barang iku nikmat gak nikmat iku tergantung kedua-duanya. Sambelku enak tak gak, garai enak tak gak. Garai enak. Tapi nek lomboke. Jadi saiki lombok iku enak tak gak kan tergantung carane mangan. Jadi tergantung wonge ya tak gak, tergantung pelakunya. Lah nek kon mangan lombok tok gelem kon. Agak gelem sih. Jadi lombok itu enak kalau dia dicampur dengan ini dalam kadar tertentu lah ngono. Kalau nyampurnya ya salah, kakean lombok tak kurang lombok sapi turute enaknya berbeda. Jadi enak tidaknya sesuatu itu tergantung kepada pelakunya. Demikian juga antara manusia. Kon apik ta elek sapi itu tergantung sing delok, tapi tergantung awakmu dua-duanya. Barangku legi tak gak legi ku duduk mergo dhek gula tapi mergo ilatmu iso ngrasakno legi tak gak. Nek ilatmu gak iso ngrasakno legi dikeki gula dipledhek-pledhek nang cangkemmu ya tetep gak krasa legi lah ngono sih. Jadi hidup itu makanya sawang sinawang, kita selalu saling berendah hati satu sama lain gitu ya. Maka dalam me'ayan malam ini saya itu ingin menjelentrehkan itu semua. Jadi tadi awakmu kan bisa takoni, kon kepingin aku gedek-gedek no awakku tak gadel-gadel no awakku. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa saya adalah orang yang sangat lemah. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Maka tadi nanti tapi saya tunda ya, tak jawab iki sih. Jadi jodohmu itu ya tetap golek, tetap pertimbangkan kan Kanjeng Nabi juga sudah memberikan panduan, deloken imane, deloken ibadahe, deloken budayane, sak piturute ya. Itu juga ndak cukup. Ya iku malu ketoke senggreng tapi bongkeng. Iku duren iku ketoke landhepe koyo ngono jerone enak gak karu-karuan, gitu ya. Tapi ono kulite landhepe koyo ngono jerone duren enak sama tapi ono ulere. Ya tetap gak enak lah ngono. Jadi jodoh itu pokoknya sangat tergantung kepada Allah. Nasibmu juga tergantung kepada Allah. Mulane saya gigi tema saya yang kemarin Anda mendengarkan mau coba sawat. Rumus utama orang hidup itu ridho. Jadi kon engko kita workshop soal itu ya. Tapi pokoknya ngono ya. Jadi kon njaluk nang Gusti Allah. Cek ditemokno wong sing kira-kira cocok gaya awakmu dunya akhirat. Nek kon milih dhewe gak iso. Apa meneh nek kon lak milih lak ndelok irunge bangir tak gak. Gusine biru tak kuning. Ngono ya. Ambune tengik tak badhek. Ana wayu arek tapi sikile jebebeh, ana. Macam-macam. Jadi kalau kita yang milih itu kita enggak punya kemampuan yang maksimal untuk memilih. Mulane njaluk nang Gusti Allah kabeh. Ngono ya. Ngapunten. Kan riyen jenengan nate sanjang. Dadi wong wedok sing bener, sing apik, sing iso dadi alesane wong lanang nyimpulne, oh awakmu ora sekedar cantik tapi baik. Bersikap seperti keibuan. Ya, teman-teman sekalian. Ngapunten. Semua wacana atau narasi atau kata-kata atau kalimat atau filosofi atau apapun mengenai suami istri, mengenai wanita atau laki-laki itu hanya garis besarnya. Engko nek kon wis rapi kae terus detail. Ternyata masalah itu macam-macam. Didelok teko kene ganteng, didelok kene rada pesek, didelok teko kene rada elek, didelok teko kene nambah elek. Nemen tapi itu tadi setiap kasus, setiap masalah yang Anda alami itu dimensinya tidak terbatas. Jadi nanti kalau Anda kawin, Anda akan secara nyata mengalami itu. Sehingga seluruh yang kita persiapkan melalui ilmu macam-macam itu juga tidak cukup. Makanya satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah ridho kepada apapun saja yang kita alami dalam bersuami istri. Nanti kita akan workshop soal itu. Nah, saya sing kedua tadi pertanyaannya apa tadi? Cara memanage waktu supaya tidak rugi di masa tua. Cara ya apa ya sih? Nek aku iki ngarani keset males itu dosa. Karena kalau keset itu berarti Anda menyia-nyiakan waktu yang oleh Allah
disediakan berlimpah-limpah. Ya. Nomor 2, biasakanlah ojo nggugu karepmu dhewe. Biasakanlah mengambil keputusan itu melalui hubunganmu dengan Allah. Sebab aku wis tuwek rek, wis ngalami macam-macam. Saya harus mengambil keputusan pribadi, keputusan keluarga, keputusan sosial, keputusan politik, dan aku wis mengalami segala macam, termasuk yang politik ganas di Jakarta ya. Dan itu semua saya lemah. Ternyata sing bener ya Gusti Allah gitu. Jadi mulanya saya kita awal bergantung kepada Allah aja. Makanya surat jenenge Ikhlas apa? Surat Al-Ikhlas apa unine? Disebut ikhlas, makanya saya bilang ridho itu metodenya adalah ikhlas. Nek wis kadung kok ridho. Tapi ketika berangkat kamu selalu ikhlas gitu ya. Karena surat Al-Ikhlas itu di dalam bunyi ayat-ayatnya tidak ada kata ikhlas. Yang ada adalah kul huwallahu. Jadi sing temenan, sing iso, sing mampu, sing kuwasa, sing ero iku mek ahad. Mek situk liyane gak. Ngono lho. Itu makanya disebut kul, katakanlah huwallahu ahad. Artinya itu bukan bahwa Allah itu satu. Sing ngeroh iku mek Allah tok, kon gak ero. Sak pinter-pintermu kon tetep goblok. Sak ampuh-ampuhe manusia tetep lemah. Sak kuat-kuate manusia tetep bembet gitu loh ya. Jadi pokoknya sejak awal Anda muda, Anda harus memakai pedoman bahwa pokoknya sing ngeroh mek Allah tok. Saking ini, Allah mengatakan tidak ada daun selai daun yang jatuh yang tidak diketahui Allah dan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Saking ini, nyun sewu iki langsung enak. Kon tahu kecewa? Tahu muring-muring? Tahu loro hati? Tahu frustrasi? Galau? Gregeten? Kepingin nonyo wong? Tahu? Ya? Stres? Ngalami kabeh ya? Aku ngekei solusi ridho. Sebab kon gak bisa menyelesaikan masalah. Kon stres, kon mangkel, kon gak setuju, kon muring-muring, kon gak sepakat sak pitute, itu kan ada yang bisa kamu atasi. Misalnya, ayo nang soto, dikajak koncomu, kon gak setuju soto, kon milih pecel iso, dari soto pindah ke pecel. Tapi nek saiki ada masalah besar yang terjadi di dunia atau di Indonesia yang kamu ndak bisa atasi, jalan keluarnya Anda marah apa itu? Nek ono daun jatuh, itu semua adalah diketahui Allah. Diketahui itu artinya kan diperkenankan, betul enggak? Allah berkenan daun itu jatuh, betul enggak? Nek Allah gak berkenan kan gak dirutono. Betul? Saiki aku takon, Pak Jokowi jadi presiden itu sama Tuhan dijatuhkan enggak? Izin Tuhan apa bukan? Jadi Allah kan tidak ngapa-ngapain toh, tetap jadi presiden toh ya. Berarti dia sudah diketahui Allah dan dia mungkin saja diperkenankan oleh Allah, bisa dibiarkan oleh Allah, bisa diizinkan oleh Allah, bisa diridhoi oleh Allah, kita tidak tahu. Gini gak tahu. Tapi faktanya dia kan tetap ya tak gak. Nah saiki kon gak setuju misalnya sakarepmu, tapi kon gak iso to ngatasi. Ini bakno ya gak iso, ganti ya gak iso, ngendek ya gak iso. Maka satu-satunya jalan ridho. Ridho itu duduk kon nerimo keadaan itu enggak. Ridho itu adalah ngene lho. Ridho itu kayak vaksin, kok suntik. Aku jane muring-muring rek, tapi aku ridho. Ngerti manajemen itu. Allah mengatakan misalnya, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala Allah ta'dilu gitu ya. Jadi misalnya kon gak seneng geding teman karo sapa-sapa. Geding kok oleh tak gak? Benci itu boleh enggak? Boleh. Karena Allah sendiri menyebut janganlah kebencianmu membuatmu bersikap tidak adil. Berarti kebencian itu ada dan oleh Allah diperkenankan kebencian itu muncul dalam diri kita. Dendam juga boleh. Yang tidak boleh adalah dengan dendam dan benci terus kamu berbuat dolim atau tidak adil kepada orang yang bersangkutan, betul enggak? Jadi kan muring-muring gak apa-apa, tapi tetap berbuat adil, tetap berbuat baik. Itu manajemen yang luar biasa dari ajaran Allah di Al-Quran. Nah, dengan begitu
jalan satu-satunya sing gara-gara awakmu ku enak urip iku ridho. Aku jane muring-muring tapi Allah ngekei pager. Ojo sampai muring-muringku nggarakno aku curang nang dhek berbuat tidak adil kepada dia. Itu pagere. Tidak ada ajaran barat, filosofi manapun tidak ada, itu hanya ajaran Al-Quran bahwa benci itu boleh asalkan tidak membuatmu berbuat tidak adil kepada orang yang kamu benci. Ngono toh? Ampuh toh itu manajemen psikologi yang luar biasa, manajemen sosial yang luar biasa. Tidak ada dalam buku psikologi, tidak ada dalam ajaran apapun saja. Itu hanya ada di Al-Quran. Oleh karena itu sekarang kok hitung singkon gak suweneng lak cak mereka. Nang kutha ndelok iki gak seneng, gak setuju, gak sepakat. Kepingin muring-muring, kepingin kok lawan, kepingin kok banting, lah ngono sih banyak sekali. Tapi semua itu rata-rata kamu nggak bisa mengatasi toh. Saiki misalnya ono gak setuju Khofifah dadi gubernur, lah gak iso ngibakno sih kan? Ya gak iso apa-apa toh. Iki wong Islam saene kae kok sing menang PDIP terus. Lah mangkel sih kan? Ya tak gak? Lah mangkel sih kan? NU kan mayoritas. Seharusnya presidennya orang NU dong, gak menteri agama gitu ya, upamanya ya. Tapi kan kamu tidak bisa merubah itu, tidak bisa mengatasi itu. Maka ketika Anda tidak bisa berada di dalam posisi tidak mampu terhadap apapun yang terjadi di dunia, maka jalan yang saya tawarkan adalah ridho. Iki tetap gak sepakat, iki tetap mangkel, tapi aku ridho. Caranya ya pokoknya ngomong ridho nang awakmu dhewe. Aku ridho, itu kayak suntik, kayak vaksin. Jadi ridho adalah vaksin, super vaksin. Makanya namanya surat Al-Ikhlas. Karena yang benar-benar kuasa, yang benar-benar tahu, yang benar-benar bijaksana, yang benar-benar menjadi wakil kita dalam hidup ini adalah Allah. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasiro, wa kafa billahi robba, wa kafa billahi qawwama, wa kafa billahi syahidah sak piturute. Makanya disebut kul huwallahu ahad itu bukan nek Gus kok misalnya terjemahane katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Lho sing gak ro sapa? Kabar ro nek Tuhan itu satu ya kabar ro rek. Jadi itu memang terjemahan literernya itu begitu. Epistemologinya begitu, tapi terjemahan maknawinya bisa lebih luas. Maksudnya itu adalah bahwa kamu tidak ngerti, yang ngerti hanya Allah. Kamu tidak mampu, yang mampu itu hanya Allah. Kamu itu tidak hidup. Kon mek diurip-uripno. Sing urip temenan iku Gusti Allah. Makanya qul huwallahu ahad. Terus di tengah ketidaktahuan, ketidakmampuan, kelemahan-kelemahan dan marah-marah kita kepada segala sesuatu yang kita tidak setuju. Lah gak iso lapo-lapo sih. Maka Allahus Somad. Lam yalid wa lam yulad itu bukan Allah yang diperanakkan dan memperanakkan. Ya iya bener. Tapi maksudnya gak ono sing madani, gak ono anak turune Allah, gak ono. Gak ono sing punya kemampuan seperti Allah itu ndak ada. Jadi dia tidak beranak pinak dengan kehebatannya itu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang seperti dia. Tan kino yo ngopo, tan kino kindro gitu ya. Padahal hidup ini kan penuh dengan ayat yang kedua sebelumnya. An-Nas, terus Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, terus rajanya manusia, malikin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, artinya apa? Dari keburukan yang ditimbulkan oleh manusia. Yang ditimbulkan oleh makhluk Allah baik jin maupun manusia, minal jinnati wan nas. Itu kan tiap hari Anda alami toh. Tiap hari Anda alami. Saya sudah 69 tahun ini mengalami semua itu ya Allah. Aku dilarani, aku difitnah, aku diide-ide, aku dipiloro, aku dianiaya. Tetapi ojo kuatir, aku ridho. Jadi nek saiki misalnya ono sing meneng-meneng ngerekam aku terus di-upload di YouTube, aku ridho, gak masalah. Kon kualat gak kualat urusanmu itu urusanku. Aku ridho, jadi saya ridho, saya ikhlas karena ikhlas adalah metode untuk menuju ridho. Sebab nek aku gak ridho rek, engko kira-kira aku mati nih kapan? Lah gak terus sih, engko bengi iso, menesuk iso, mben iso ya toh.
Dan manusia itu berada pada posisi tidak tahu kapan dia mati, maka setiap detik dia harus siap untuk dipanggil oleh Allah, betul tidak? Dan ketika dipanggil Allah, rumusnya apa? Yang dipanggil itu siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tentram. Jadi jiwamu nek gak tentram terus kon diceluk, kon dadi genderuwo. Kon dadi hantu kon. Dadi memedi, kon dadi apa? Buntute cecok sing kluget-kluget gitu loh. Jadi Anda harus mutmainnah sekarang juga, arek-arek Padang Bulan, ridho. Mangkelo koyo ngopo tapi ngomong ridho. Itu kok suntik duduk masalah akal, itu bukan masalah pikiran, bukan masalah hisab dan perhitungan. Itu masalah kon menyuntik jiwamu untuk ridho. Karena menurut Allah yang dipanggil Allah adalah orang yang mutmainnah, dan mutmainnah itu penjelasannya adalah radiyatan mardiyah. Jadi jangan sampai meninggal dalam keadaan tidak ridho. Anda harus rodin atau radiyatan, supaya begitu kita mati dalam keadaan mutmainnah dan ridho, maka Allah juga memperlakukan kita sebagai mardiyah, orang yang meridhoi kita kan itu. Apa? Pihak yang meridhoi kita. Nah, terus naik Qul a'udzu birabbil falaq kan lebih parah lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dibaca terjemahannya resmi aja. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai alam semesta, min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang diciptakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus Qul a'udzu birabbil falaq itu aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Ya. Gitu. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Gitu. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku takon, malam yang gelap gulita itu mek bengi tok apa iso situasi jiwamu? Dadi misale kon wis janji kate sir-siran ngejak nonton, gak duwe duit belas, peteng ta gak? Nah, aku takon dapurmu iku akeh padange ta petenge? Itu yang namanya min syarri ma khalaq gitu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus yang juga tiap hari kita alami adalah wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Terjemahannya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buul-buul. Jadi sihir itu kan sesuatu yang gaib, yang dengan mudah secara software memasuki diri kita. Wanita-wanita di situ maksudnya apa, mau wedok tok? Apa atau simbolik wanita itu? Simbolik atau wanita fisik? Iso simbolik toh? Fisik ya wanita bener ya iso, tapi simbolik ya boleh kan gitu kan. Nah, wanita itu kan lambang dari berbagai macam yang disebut Tuhan di sini, yang punya kecenderungan tertentu yang menyiksa kita. Terus wa min syarri hasidin idza hasad. Dan hasad ini Masya Allah, kedengkian. ini sebenarnya bagian dari yang akan saya workshopkan pada malam hari ini. Karena saya ini korban hasad 70 tahun lah. Nanti saya ceritakan. Dan saya akan tunjukkan bahwa aku ini, kalian tuh orang tersesat. Semua jamaah maknya di Indonesia, di dunia, dan semua orang yang pernah ketemu saya adalah orang yang tersesat. Kapan kamu mulai? Hal-hal yang menyangkut Allah, kamu tidak tersesat. Hal-hal yang menyangkut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kamu tidak tersesat. Hal-hal yang menyangkut Islam, kamu tidak tersesat. Hal-hal yang menyangkut Indonesia dan presidennya, kamu tidak tersesat, kamu sudah benar. Tapi hal-hal yang menyangkut saya, kalian tersesat. Jadi kon ini mikir-mikir, nang menturut agak. Jadi aku tersesat. Dole ono, nek bahwa kon itu tersesat. Ya. Dan saya agak optimis bahwa memang Anda itu tersesat.
dalam urusan sama saya. Full. Gitu. Ini sambil menjawab Anda enggak apa ya? Gini aja. Sebelum saya minta 3 orang tadi. Nek sopir bis dilantik dan diperkenankan dan diberi kerjaan untuk nyopir bis, ono syaratnya tegak. Nek dia tukang becak didadekno sopir bis tegak. Nah, jadi sopir bis saya ono syaratnya. Ngono ya. Saiki pemain sepak bola nasional, mbok sapa ya jenenge ya sing kok pilih ngono ya. Itu ada syaratnya ndak? Ada syaratnya untuk bisa menjadi pemain nasional. Untuk menjadi kiai ada syaratnya ndak? Menjadi ulama ada syaratnya ndak? Ada enggak? Untuk dipercaya omongannya ada syaratnya ndak? Ada yang namanya ekspertasi, ada yang namanya keahlian, gitu. Apa meneh liyane bahasa modern ini? Kompetensi. Teman-teman sekalian, aku ingin mengatakan kepada kalian, di bidang apapun saya tidak punya kompetensi. Di bidang apapun saya tidak punya ekspertasi, di bidang apapun saya tidak punya keahlian. Lah kok kon percaya karo aku goblok kon. Saya tidak punya keahlian apapun. Di bidang pembicaraan kayak gini, wacana-wacana kan mestinya sarjana. Mestinya adalah Bu S1, Bu S2, Bu doktor, Bu profesor kan gitu kan. Aku lah duduk. Aku kuliah petang wulan. Blas gak ono keahlianku. Lah kok kon percaya karo omonganku? Nek gak tersesat sapa meneh? Maka Anda adalah orang-orang yang tersesat karena percaya kepada omongan saya. Betul enggak? Mulai bulan depan enggak usah datang ke sini. Mergo Anda jadi orang tersesat karena percaya kepada saya. Wong saya enggak punya ekspertasi kok. Saiki nek kiai dadekno kiai, ulama diakoni ulama kan ono syaratnya ya. Ngerti bahasa Arab, di pesantren, ngerti alfiyah, ngerti kitab kuning macam-macam gitu. Wis maca Nahjul Balaghah, wis maca segala macam dan sudah teruji gitu kan. Lah aku kok saya kan tidak memenuhi syarat sama sekali sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai. Makanya di dalam daftar sertifikasi mubalik kan saya enggak ada. Ayo, delok nang Depak, nang Kemenak. Daftar mubalik, daftar juru dakwah, aku enggak ada. Jadi negara itu malah bener karena dia tidak mengakui saya. Kon sing goblok, sesat kon ngakoni aku. Ya. Lah kok kon percaya karo aku lho, aku kiai duduk nggih pesantren mek 2 tahun, iku diusir, mari ngono mlebu SMA, lulus politis timbane ganggu sak sekolahan aku kok ngono ngene terus akhirnya gurune memutuskan wis dilulusno timbane setahun meneh repot iki kan. Nah, jadi saya itu tidak memenuhi syarat di bidang apapun. Sekarang bidang saya apa aja, Mas? Bidang saya apa aja? Puisi. Baca buku besar kebudayaan Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dibagi ke seluruh dunia lewat kedutaan besar. Ada nama saya apa tidak? Tidak ada nama saya. Jadi tidak sah bahwa saya seorang penyair, tidak sah bahwa saya seorang sastrawan, tidak sah bahwa saya seorang teatrawan, tidak sah bahwa saya seorang seniman. Lah kok kon percaya karo aku? Nek gak sesat mesti goblok. Oke. Sik. Gini aja, ini 2 orang jauh tambah 2 orang lagi sebelah sana. Ayo Mas, naik mikrofon supaya Anda saya bisa nanya secara spesifik. Ayo, okay. 2 orang lagi. Awakmu tetap di kono gak apa-apa. Ayo loro meneh ndek kene rek. Ya sebelah barat 2 orang, ayo Mas, langsung. Maju. Ayo. Ini Mas, Cak Majid tambah 1 orang lagi. Langsung ke sebelah barat. Yuk. Oke, lho, tak sangkano ngadeg. Tiba itu Kang syuting. Monggo 1 lagi. Oke, ayo Mas, belakang. Ayo, sudah. Oke, Anda barusan mendengar pernyataan saya. Jare awakmu ngongkon aku gadal-gadal, wis tak gadal-gadal saiki. Aku gak sah, Rek. Saya itu tidak legitimate nek cara kampus ya, tidak legitimate. Tidak punya validitas apa-apa di bidang apapun.
Lho nek kaya Hasan Albana, Imam Ghazali, Kiai Haji Said Agil, Kiai Haji Yahya Stakuf, ya Kiai Haji Yakut siapa, Komas, sampai itu Gus Dur itu semua legitimate, semua itu sah. Saya tidak sah. Karena tidak ada faktor yang membuat saya bisa sah menjadi kiai, ulama atau apapun. Apalagi intelektual, aku tutup sarjana. Setuju toh? Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda sekarang kesini karena percaya sama saya, apa kesimpulannya kalau bukan Anda adalah orang yang tersesat? Anda sudah benar soal Allah, soal Muhammad, soal Jokowi, soal semua Anda sudah benar. Soal NU Anda sudah benar. Tapi soal saya mungkin kue tersesat. Saya bukan seperti yang Anda sangka. Aku duduk iku rek. Aku iki goblok, aku gak ngerti iki, gak ngerti iko. Aku gak duwe ekspertasi apapun, gak punya keahlian apapun, tidak punya pengalaman apa. Misalnya aku tahu mendamaikan orang, ribuan orang, 6.500 orang tawur di Tulang Bawang. Saya pernah mendamaikan penyerbuan Kota Majene. Saya pernah mendamaikan di Sanggoto orang Madura dengan orang Dayak. Jari sopo iku lak jariku dhewe. Apakah pernah sejarawan Indonesia menyebut itu? Jadi saya itu hadis yang palsu. Tidak sahih, tidak mutawatir, karena sing ngomong lah aku dhewe. Endi buktine? Jilbab, jarine Cak Nun belum perjuangkan lautan jilbab. Ribu-ribu berjuta-juta jilbab. Ngono kata? Iku lak jare Cak Nun dhewe. Sejarawan gak ngakoni, Indonesia gak ngakoni. Bahkan bagi Indonesia aku iki gak ono. Wujudi keadami, adanya saya sama dengan tidak adanya saya, gitu. Jadi teman-teman yang suka medsos, suka YouTube itu sekarang tolong berpikir bahwa saya itu tidak legitimate, tidak sah untuk Anda dengarkan. Sudah enggak usah dengerin MH, enggak usah dengerin Cak Nun, meskipun kamu mencintai Mbah Nun. Nah kalau mencintai Mbah Nun, kita ketemu kayak gini nih. Kalau di medsos, di YouTube segala itu kan Cak Nun sama MH. Jangan percaya sama dia. Nek Mbah Nun urusannya adalah cintaku kepadamu, cintamu kepadaku. Betul enggak? Aku percaya dan lega hati kepadamu dan engkau percaya dan lega hati kepadaku. Itu urusan Mbah. Jadi apa mas bedanya Mbah sama profesor sama presiden sama sama kiai? Coba. Bedanya apa nek Mbah itu ya apa, nek profesor ya apa, nek presiden ya apa, nek ulama tak kiai ya apa. Coba berpikir langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki dari Caroban. Menurut saya perbedaan kalau mbah itu dia bisa dipandang sebagai karena tua ini tua bisa dimaksud adalah tuwek ilmune iku tuwa. Kalau saya membayangkan Simbah adalah mata uang Ashabul Kahfi. Ojo dukur-dukur tanggo aku tiba. Ojo dukur-dukur. Aku iki gak duwe derajat saono-saono iku. Nek mbah iku berarti hubungan darah. Nggih. Ngono rek, sederhana, hubungan darah. Nek gak duwe hubungan darah duduk mbah. Tapi ono wong sing ndak punya hubungan darah tapi dimbahno, ya. Karena cinta kasih dan kasih sayang dan kepercayaan ngono ya. Nek profesor iku kudu pinter. Kudu wis duwe pengalaman mulang sekian puluh tahun misalnya. Nek presiden harus dipilih oleh orang banyak. Harus punya keahlian itu, kudu punya kepemimpinan segala macam. Nek ulama kiai kan kudu ngerti Quran temen, kudu ngerti kitab kuning, kudu ngerti macam-macam. Saiki aku kondo nang awakmu. Saya kan tidak memenuhi syarat untuk jadi kiai, presiden, intelektual. Lah ndak memenuhi syarat, profesor aku ndak memenuhi syarat. Aku paling mek dadi mbah, mergo kon sayang karo aku ngono to. Apa mbah kudu pinter? Beres ta, ndak to? Upama aku gak pinter gak masalah wong aku mek mbah kok. Upama aku gak kuwasa kaya presiden aku gak masalah wong aku mek mbah kok. Apa mbah kudu sugih?
Lah aku gak sugih gak apa-apa itu dadi mbahmu. Kecuali nek putune iki manja diri njaluk tukokno apa-apa gitu kan. Kan enggak juga. Jadi mbah itu tidak ada persyaratan aneh-aneh seperti kiai, seperti persyaratan kenegaraan, politik, keilmuan dan seterusnya. Mbah itu cukup kasih sayang dan kepercayaan. Langen to? Itu loh maksud saya tadi. Ya. Jadi saya itu seneng diceluk mbah itu mergo nek aku diceluk kiai isin, mergo aku duduk kiai, aku gak memenuhi syarat untuk jadi kiai, betul enggak? Gak memenuhi syarat. Ngaji gak sampai iso, kitab kuning gak tahu maca, gitu. Sing tak waca iku ono sing coklat, ono sing ijo, ono sing putih. Kuning gak tahu maca ya. Jadi saya tidak memenuhi syarat. Sekarang kasih tahukan kepada semua teman-teman netizen itu bahwa jangan dengarkan MH, jangan dengarkan Cak Nun. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk engkau dengarkan, untuk engkau buka konten-kontennya. Dia tidak memenuhi syarat. MH tidak memenuhi syarat. MH Ainun Najib kalau MH Ainun Majid kalau disebut Markenun. Ono meneh sing nyeluk aku MH Ainun Najis, ono meneh. Iya. Ndak memenuhi syarat, jadi ilmuwan ndak memenuhi syarat, jadi negarawan ndak memenuhi syarat, jadi ulama kiai ndak memenuhi syarat. Saya tidak memenuhi syarat apapun. Satu-satunya yang saya bisa hidup adalah bahwa aku mencintai cucu-cucuku dan cucuku menyayangi aku. Bukan? Jadi teman-teman sekalian, saya tidak diakui sebagai apapun di Indonesia. Saya tidak diingat oleh institusi apapun di Indonesia. Aku gak masalah aku itu, mergo anjene aku gak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Saya bukan orang hebat seperti Kiai Haji Yahya Stakuf. Saya bukan orang yang mengerti kitab kuning dan bahasa Arab dahsyat sebagaimana Kiai Said Agil. Saya tidak punya semua kemampuan itu. Jadi saya memang ridho karena saya memang tidak bisa apa-apa. Saya cuma bersyukur kepada Allah bahwa ternyata aku iki mbahne arek-arek dan aku duwe putu-putu sak ngono kae. Sewaktu-waktu nek aku kentekan bensin di dalan aku njaluk. Betul ya? Jadi saya itu bahagia karena saya itu mbah. Nek cak durung karuan, Rek. Nek cak iya ono cak Kartolo, ono cak Blondang, ono cak Lontong, ono macam nek cak gurung, tapi nek mbah aku seneng. Jadi kalau saya di warung tadi di Gelanggu terus di rest area, Mbah Nun boleh minta foto. Nek kue putuku aku gelem. Nek kue fanku aku ora gelem. Nek kue umatku aku ora gelem. Nek umatku ora kudu kiai. Gitu. Nek kue fan kan aku artis. Nek kue penggemar langgitmu aku iki panganan tak kok menggemar. Nek aku iki mbahmu, aku gelem foto karo putuku gitu ya. Jelas ya? Itulah Mas. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa sudahlah, Anda tuh saiki ngerekam aku meneng-meneng kok. Biasanya sebelah kono sing rekam iki sebelah. Dalam YouTube saiki aku ingin mengatakan kepada semua orang yang suka buka YouTube, kepada siapa saja yang suka medsos. Kalau ada MH di dalamnya, kalau ada konten-konten dari MH Ainun Najib, dari Cak Nun, jangan percaya, buang MH, bunuh MH. Aku gak paten. Jangan percaya kepada MH, kecuali engkau adalah cucuku yang menyayangi mbahnya. Itu yang saya tanyakan mengenai apa bedanya mbah karo profesor karo dokter. Jadi makanya Qul huwallahu ahad Allahus somad. Jadi saya tidak berani mengambil keputusan apapun kecuali ridho kepada semua orang yang mencintai saya, apalagi yang membuli saya, apalagi yang memanipulasi saya, apalagi yang mengadu domba saya ngelawan Habib Rizik, ngelawan Habib Bahar, ngelawan Pak Dudung, ngelawan apa dicampur-campur digaduk-gaduk. No. Aku kepingin ngomong aku ridho gak apa-apa, adu dombaan aku. Pak Tenono aku, rusaklah karakterku, hancurkan kepribadianku. Raiku corek-corekan sak karep-karepmu gak masalah. Nek perlu patenono, nek kon gak iso mateni kondo aku tak pateni dewa aku. Nek kon mateni aku bolak-balik aku gak matek-matek. Kondo aku tak pateni dewa aku. Aku tidak akan segan-segan untuk membunuh diriku sendiri asalkan Allah memerintahkan. Nek dapurmu sing ngongkon aku gak gelem. Karena aslinya saya tidak ada. Sopo sing asli nih ono? Lek gak ono sih kon lek dianak-anakno to.
Karo Gusti Allah ana lanang wedok ditemokno ndek pasar terus rabi terus dadi kon. Bapak ibumu yo gak iso nentokno kon iku lanang ta wedok gak iso to, pokoke dhek dilebokno terus metu terus dadi kon lak ngono sih ya. Manusia tidak bisa apa-apa, manusia tidak punya kuasa apa-apa. Manusia lemah, manusia itu dhaif sedaif-daifnya. Maka aku juga tidak akan menghebat-hebatkan diriku karena aku juga bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh keputusan hidup saya adalah apa yang Allah syaratkan dan pagarkan atau bataskan. Yang selain batas Allah saya tidak berani. Yang lain kalau batasnya Allah saya tidak akan melanggar. Jadi kalau Allah mengatakan ridho. Kalau Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus baru kalau lulus mutmainnah radiyatan mardiyah, terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak. Jadi selain itu aku gak peduli. Kok pateni aku, kok elek-elek aku, kok ide-ide aku, kok dudu aku musuh sapa ndek medsos, monggo sak karepmu. Saiki rekaman, tak ngomong. Rekaman. Kontak kandhani ya, wahai netizen. Kalau engkau menjumpai wajahku, kalau engkau mendengarkan omonganku di tayangan-tayangan dan unggahan-unggahan itu, aku ingin mengatakan dengan tegas kepadamu, jangan percaya kepada MH, jangan percaya kepada Cak Nun. Tapi kalau engkau mencintaiku, panggillah aku Mbah dan aku akan memanggilmu cucu. Aku tidak mengandalkan manusia atau makhluk apapun untuk iya apa tidak dalam hidupku. Iya dan tidakku hanya lillahi ta'ala. Hanya kul huwallahu ahad, hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini untuk belok sedikit, saya itu sedang bikin, dimulai di Jogja itu sedang bikin acara tawasulan. Nah, selama ini kan ono tahlilan, ono istighosah, aku gawe tawasulan. Setiap hari Rebo yang berikutnya nanti tanggal 30 Maret. Dan itu tidak ada pidatonya, tidak ada diskusinya. Pokoknya tawasulan itu pokoknya saya mengambil ayat-ayat Allah, doa-doa Rasulullah, pokoknya semua yang sifatnya spiritual. Tawasul itu artinya apa? Tawasul artinya apa? Apa? Meminta doa kepada Allah lantaran Oke. jalan. Teman lagi. Aku gak bisa cara Arab loh, cukup aku sih lo ya. Ada enggak tawasul satu pakai sin, kedua pakai sod? Yang Anda maksud tadi lantaran tadi itu adalah tawassolna, bukan tawassalna. Kalau tawassola, ya tawassalu ittisolatan. Ya itu namanya komunikasi, menciptakan sambungan untuk sampai ke sasaran. Itu namanya tawassul pakai sod. Maka ittisol. Makanya Telkomselnya Abu Dhabi itu etisalat. Maksudnya ittisolah. Tapi kalau tawasulan itu adalah pakai sin. Ya, dolekno di kamus Arab Indonesia. Tawasul ya, jadi gini. Awakmu selawatan tawassalna bi bismillah. Pakai sin tasod. Kan bukan tawassolna. Nah, kalau tawassolna itu lantaran tadi, kalau tawassalna enggak. Tawassalna itu artinya kita mengemis kepada Allah. Kita memohon hanya kepada Allah. Itu namanya tawassul pakai sin, bukan pakai sod. Kalau pakai sod liwat, makelaran gitu ya. Jadi tawassalna bi bismillah itu bukan kita bertawasul kepada bismillah. Tapi landasan kita untuk memohon dan mengemis kepada Allah itu adalah nama Allah sendiri. Gitu kan. Wabil hadi Rasulillah. Ya. Jadi itu landasan hati kita untuk memohon kepada Allah. Tapi bukan kita mohon lewat Nabi Muhammad, enggak. Kita bukan memohon
lewat Nabi Muhammad. Sebagaimana Anda maksudkan sebagai tawasalna tadi. Ya. Itu landasan hati kita itu dengan cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita ngemis itu. Gitu. Itu namanya tawasalna. Kalau lantaran atau sambungan, apa jenenge? Itu namanya tawassut, pakai sot ya. Jelas ya. Itu saya banyak merubah beberapa hal yang menurut saya seperti itu. Misalnya kalau kita pengajian kan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah kan tahu. Saya enggak pakai itu karena menurut saya itu bukan ila hadratin Nabi, ilallah li hadratin Nabi. Ilali, ilahnya kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Kepadanya itu Allah, ilah itu kepada. Jadi bukan kepada Muhammad, bukan ilah hadratin Nabi. Lillahi ta'ala ar-Rahman ar-Rahim dan apapun saja. Apa? Ilallah ar-Rahman ar-Rahim dan seterusnya. Li Rasulullah Muhammad SAW, bukan ilah hadratin Nabi. Kalau saya, tapi saya bukan orang yang bisa bahasa Arab dan jadi tidak valid omongan saya. Jangan percaya kepada saya. Ya, jelas ya. Nek kon percaya karo aku hanya dua kemungkinan, agak goblok ya sesat. Jelas malam hari ini nek ana wong nang oh padang bener opo lah apa percaya karo Cak Nun ya. Oke aku kangen karo Mbah Nun gak apa-apa culno rene gitu ya. Tapi nek percaya kepada Cak Nun iku aku mulane aku mulane wis takon to. Wis takon awakmu. Nek wis klopo jek ana degan tagak. Nah iya, jek ana bluluk tagak. Bluluk iku lak biyen. MH iku biyen, aku cilik aku nek menturo diceluk sutup. Ya Nas ya. Sutup iku mripate kaya Cina ngene iki. Sutup. Terus ketika saya mulai angon wedhus SD pertengahan itu aku diceluk gendut mergo aku gendut dan aku kadang-kadang mergo aku iki ya bal-balan ya angon, kadang-kadang pas aku jadwal bal-balan tanding Cak Nas iki sing tak kongkon njaga wedhusku tau tak kuaplok pisan. Sampai saiki aku wetun dan saya merasa berdosa kepada dia karena aku tahu nabok Cak Nas pisan. Ndek kuburan etan kono. Eling aku. Aku bal-balan Nas titip wedhusku. Yo, duadak pas aku rono wedhusku mbelakar karu-karuan Nas aku. Wah. Dan itu yang menyebabkan cintaku meningkat berlipat-lipat kepada dia. Kan gitu. Jadi saya tetap tanggung jawab apapun yang dilakukan oleh Cak Nun maupun MH. Ya. Tapi aku sekarang bukan bluluk, aku sekarang adalah kelapa. Aku sekarang bukan jengkir, aku adalah kelapa. Aku bukan degan, aku adalah kelapa. Meskipun si kelapa ini tetap secara hukum, secara apapun bertanggung jawab terhadap bluluk, jengkir maupun degan. Contoh ya. Jadi saya tidak melarikan diri, saya tidak cuci tangan. Saya tetap bertanggung jawab. Dan aslinya saya juga bisa mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan oleh MH maupun Cak Nun itu ya. Cuman aku lak seneng nek kon niku seneng delok aku hancur kan aku tak dudui hancurku pisan. Nek kon kepengin aku mati tak pateni pisan, cek kon seneng atimu gitu loh. Aku iki wonge ngonoan. Dadi nek ana arek kok gunggungan di sekolah bakalan biyen. Wah nek iki kendel iki. Iku taeke kok dibiosi temen Mas. Diober kok taeke cokeli ngono Mas. Aku senengane ngono iku gitu. Aja ide-ide aku kon tak gunggung temen kon. Gitu tong sejak iku. Oke, jadi salah satu yang ingin saya ngomong kepada Anda adalah bahwa saya itu tidak valid. Saya itu dhaif ibarat hadis, tidak memenuhi syarat periwayatannya ya. Jadi sahih ya tidak, mutawatir ya tidak, dhaif bahkan mungkin palsu. Nek palsu apa ya? Nek hadis palsu aku mungkin hadis palsu aku iki. Kan seneng aku ngomong aku mutawatir apa aku palsu? Rek. Kon legon di hatimu. Aku ngomong aku iki gaplek iya apa aku iki tepak?